Hovifah, selamat dulu, kita baru ketemu setelah pelantikan. Dan juga di ujung sana ada pengamat kebijakan publik Pak Rian Nugroho. Selamat sore Pak Rian, apa kabar? Sehat Mas, makasih. Saya ingin nanti kita berdiskusi sore hari ini melihat kira-kira bagaimana kinerja Bu Hovifah dan kawan-kawan selama 1 pekan pertama ini. Bu Hovifah, kalau tadi Bu Susi sudah mengeluarkan sejumlah gebrakan, ada moratorium izin kapal-kapal besar untuk penangkapan ikan, kemudian juga jam kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dimajukan 1 jam dari jam 8 sampai jam 7 pagi, dan juga ada sejumlah menteri-menteri lainnya termasuk dari Pak Yudi Krisnadi di Menpan Reformasi Birokrasi, juga moratorium rencananya nanti ada penerimaan CEP PNS. Kalau dari Kementerian Sosial, apa yang sudah dilakukan selain kemarin ada rencana KIS dan KIP? Ya, pertama bahwa ada hal yang kita mesti melakukan telaah secara kritis pada saat ini adalah soal Gini koefisien. Jadi bagaimana ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi itu harus dijadikan telaah kritis bagi kita semua. Jangan sampai ketimpangan makin melebar. Maka saya mengajak kepada seluruh keluarga besar Kementerian Sosial bahwa tugas mereka antara lain adalah membangun produktivitas di antara para stakeholders yang selama ini melakukan program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Bagaimana keadilan sosial itu bisa dirasakan, pemerataan kesejahteraan bisa dirasakan. Antara lain adalah ketika kita mau breakdown Wanacita, yang pertama adalah negara hadir, yang kedua adalah negara tidak boleh absen. Maka saya ingin bahwa negara hadir kepada mereka yang rentan, negara hadir pada penyandang disabilitas, negara hadir pada kelompok-kelompok yang unregistered. Nah, yang unregistered itu selama ini ada bagi-bagi sembako, mereka nggak dapat, ada raskin, mereka nggak dapat, ada BSM, mereka nggak dapat, nanti ada KIS, mereka nggak dapat, ada KIP, mereka nggak dapat, ada KKS, mereka nggak dapat. Jadi ini yang harus dilakukan, upaya untuk membangun pemerataan dan keadilan kesejahteraan bagi mereka yang unregistered. Administrasinya begitu ya? Sudah, jadi kalau di Kementerian Sosial kami sudah punya data, by name, by address, mereka betul-betul rapat dari selamat pagi sampai ditutup dengan selamat pagi. Jadi saya sudah menyampaikan kepada mereka, ini tadi saya kesini juga saya masih rapat eselon 1, eselon 2. Dari sini saya juga akan kembali ke kantor. Karena apa? Karena kalau sudah program KKS ini di launching, validasi data itu adanya di Kementerian Sosial. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang bisa memberikan nuansa bahwa negara hadir pada orang yang rentan, negara hadir pada penyandang disabilitas, negara hadir pada mereka yang psikotik misalnya, maka ini sebagian besar unregistered. Ketika mereka unregistered, maka kita punya data sekitar 1,7 juta. 1,7 juta itu untuk KIS dan 300.000 lebih untuk KIP. Itu yang kita sebetulnya sedang berusaha keras supaya ini nanti tercover di 2015. Paling tidak kalau Senin besok di launching itu sudah ada 32.900 untuk wilayah DKI saja. Jadi gebrakan awal dari kementerian Anda yang Anda lakukan di Kementerian Sosial adalah membenahi dulu akar masalah yang selama ini. Salah satunya tadi itu. Termasuk saya mengundang banyak stakeholders yang menjadi mitra dan perannya juga luar biasa. Jadi misalnya adalah sejujurnya data di Komnas Anak itu apa saja sih yang kita mesti melakukan langkah-langkah lebih proaktif, apakah pada proses rehabilitasi sosialnya, jaminan sosialnya, perlindungan sosialnya, dan elemen mana yang kita bisa mengajak mereka untuk melakukan pemberdayaan sosial. Ternyata sangat memprihatinkan sekali. Jadi kalau anak kita itu jumlahnya sekitar 38 juta, 42% diantaranya ternyata pernah mengalami kekerasan seksual, dan dari 42% diantara mereka ternyata 60% dari 42 itu kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga. Nah, kita memang harus tahu irisan-irisan ini supaya nanti cari solusinya itu bisa betul-betul diberikan terobosan atau gebrakan ya. Saya ingin Pak Rian dulu. Pak Rian, ini bukan tugas yang mudah untuk masing-masing menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK untuk melakukan gebrakan atau terobosan di kementeriannya, di setiap kebijakan yang akan menjadi produk kebijakan dari kementeriannya. Salah satunya dari Kementerian Sosial, ternyata harus dibenahi dulu akar-akar masalah soal administrasi dan lain-lain. Sebenarnya seberapa efektifkah gebrakan-gebrakan yang bisa terlebih dahulu dilakukan tanpa harus membenahi dulu apa yang menjadi masalah selama ini? Nomor 1, saya udah menulis ada 7 quote-unquote gebrakan ya. Cuman saya melihat ini bukan sebagai gebrakan. Buktinya belum ada gebrakan apa? Pasar nggak bergerak, rupiah masih 12.000. Tapi saya tidak melihat ini sebagai hal yang buruk. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dengan timnya ini nggak gerusak-gerusu. Jadi betul-betul melihat analisis situasinya. Kenapa?
pasca kepemimpinan Pak SBY begitu banyak masalah yang akut terungkap ke atas. Sehingga satu yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Khofifah. Betul. Sehingga kalau mau melangkah harus ekstra hati-hati. Kenapa? Begitu buat policy jalan gagal akan jadi bumerang. Tadi jadi masalah penting. Kenapa? Ingat, pada saat ini kita siap-siap menaikkan BBM. Itu nggak bisa langsung gebrak itu aja. Begitu banyak konsekuensi yang berkait dengan itu. Jadi memang karena saya adalah sekarang tim Pak Jokowi mungkin belum nampak ada gebrakan gitu ya buat pasar bergerak. It's okay. Tapi kita harus yakinkan bahwa ini jalannya baik. Setelah situasi analisis baru keluar dengan solusi-solusi, tapi solusi harus long term, nggak hanya 5 tahun. Ingat, Pak Jokowi barangkali nggak mikir 5 tahun karena beliau kan mikir, tapi kesananya harus lebih dari itu. Kenapa? Dia harus mikir juga presiden setelah dia bagaimana supaya itu continue. Negara kita kalau kemarin yang dilakukan oleh sejumlah menteri kabinet kerja ini bukan gebrakan, lalu apa itu Pak Rian? Begini, itu sebuah rencana besar untuk ke depan. Kalau kita mau melihat gebrakan, kita harus melihatnya dalam 100 hari pertama, 3 bulan itu baru kita lihat gebrakan. Kenapa? Saya pribadi tidak menyarankan ada gebrakan. Karena begitu gebrakan, saya khawatir semua shock. Tapi kalau memang perlu gebrakan, mungkin perlu dibuat yang namanya pencitraan tadi, fine, seperti yang namanya ada beberapa step yang bagus. Misalnya Pak Menteri SDM, beliau udah kontak dengan Angola untuk impor minyak dari sana, dan saya hitung itu kira-kira penghematan per tahun sampai 11 triliun, itu luar biasa. Mbak Khofifah yang kita banggakan karena beliau masuk orang kerja ini, nggak suka kelihatan belusuan, tapi belusuan betul gitu loh. Nah, di sana sudah disiapkan, saya lihat ada semacam rekayasa social engineering. Kenapa? Bangsa Indonesia punya problem satu, kita mengalami kemerosotan modal sosial, kapital sosial. Ini sudah disiapkan di tempatnya Bu Khofifah. Artinya tidak hanya bermodalkan gebrakan atau belusukan. Betul. Nanti kita kupas lagi apa kira-kira yang harus dilakukan lebih konkret lagi oleh para menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan dialog kami di Metro Highlight.